Impact Kids. Adik-adik sekalian, ketemu lagi sama Koko Riko di Impact Kids. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami mau belajar dari Impact Kids. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan dan boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Wah, adik-adik tahu nggak apa aja mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada banyak ya. Pasti adik-adik tahu salah satunya apa. Kalau yang pertama kali apa mujizat yang dilakukan? Mengubah air menjadi anggur ya, bukan menjadi roti ya, menjadi anggur. Nah, sekarang Tuhan Yesus kembali melakukan mujizat. Apa itu mujizatnya? Ayo kita baca dari Alkitab. Udah siapin Alkitab belum? Ayo siapin. Sambil mengambil Alkitab, videonya di pause dulu boleh. Nanti kalau udah dapet Alkitab, di play lagi video YouTube-nya ya. Nah, sudah dapat semua? Ayatnya dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Koko Riko ulangin lagi. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Wah. Nih judulnya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Wah, jadi mujizatnya tahu ya. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Bagaimana ceritanya? Koriko bacain ya untuk adik-adik ya. Nih, ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Wah, yang pertama ya tadi ya, mujizatnya ya. Mengubah air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Wah, jadi ada pegawai istana, anaknya sakit ceritanya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Waduh, pegawai istana datang menghampiri Yesus ya. Pasti, wah dia buru-buru ya. Malah waktu itu belum ada mobil ya. Mungkin jalan kaki, mungkin naik kuda, naik keledai, kita belum tahu nih. Maka kata Yesus kepadanya, ayat 48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya, kata Tuhan Yesus. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Wah, dia meminta kepada Tuhan Yesus ya, untuk datang nyembuhin. Terus gimana nih? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Wah, jadi Tuhan Yesus nggak datang, tapi Tuhan Yesus berbicara. Pergilah, anakmu hidup, gitu ya. Tuhan Yesus nggak perlu jauh-jauh datang. Lalu, dilanjutin nih. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Wah, jadi di sini kuncinya. Pegawai istana itu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Walaupun Tuhan Yesus nggak datang, dia tetap percaya loh. Padahal kalau dipikir, kalau kita ke dokter, terus dokter bilang, sudah kamu pergi, kamu sembuh. Kita sulit ya untuk percaya ya. Tapi ini ajaibnya, pegawai istana itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lanjutin. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Wah, anaknya hidup loh. Sembuh ya. Ketika dia masih di tengah jalan, masih dalam perjalanan ya. Karena nggak secepat itu ya, mau pergi kepada Tuhan Yesus, mau pulang lagi, pasti makan waktu. Wah, hambanya langsung nyamperin di tengah jalan. Lalu, ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh.
Ditanya, jawab mereka, hamba-hambanya nih. Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kemarin siang pukul 1. Maka teringatlah ayah itu, pegawai istana, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Waduh, kalau gitu udah seharian ini ya, semenjak saat Tuhan Yesus memperkatakan kepada anakmu hidup. Perjalanannya lumayan ya. Sudah sehari semalam nih. Soalnya hamba-hambanya bilang kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Saat itu, kemarin itu si pegawai istana ini berkata kan kepada Tuhan Yesus ya kemarinnya. Minta Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus nggak datang. Tapi pergilah, anakmu hidup. Wah, dia ingat, oh iya kemarin jam 1 nih. Saya ngobrol sama Tuhan Yesus. Lanjut, lalu ia pun percaya dan ia dan seluruh keluarganya. Wah, langsung percaya dia sama keluarganya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Wah, adik-adik, jadi kuncinya di firman Tuhan hari ini, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik udah percaya belum sama Tuhan Yesus? Adik-adik harus percaya ya. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Percaya nggak? Percaya. Karena Tuhan Yesus memang adalah juru selamat manusia. Oke? Sampai di situ Impact Kids hari ini. Makasih ya. Adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Dadah! Impact Kids.